Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-ibtida'u. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau memasuki pembahasan baru dalam pembahasan Alfiyah Ibnu Malik, yaitu pembahasan mengenai al-ibtida'. Yang inti dari pembahasan al-ibtida' ini adalah mengenai mubtada'. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-113 sampai ke 115. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. Ya, lafadz Zaid itu adalah mubtada'. Dan lafadz 'adhirun itu adalah khobarnya. Ya, di mana itu pada contoh in qulta Zaidun 'adhirun man ya'tadzar. Jika engkau mengatakan Zaidun 'adhirun man ya'tadzar. Ya, Zaid itu memberi uzur kepada orang yang meminta uzur, atau Zaid itu memaafkan orang yang meminta maaf. Nah, pada contoh ini, maka lafadz Zaidun itu adalah mubtada'nya, dan lafadz 'adhirun adalah khobarnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun yaghna fi asarin dzani. Ya. Dan pada contoh kalimat asarin dzani, ya, apakah yang berjalan itu adalah dua orang ini, atau apakah yang bepergian itu adalah dua orang ini? Ya, sarin itu isim fa'il dari saro yasri. Ya. Maka pada contoh ini, itu kata yang pertama, yaitu sarin itu adalah mubtada'. Ya, sarin itu adalah mubtada'. Kemudian watsani fa'ilun yaghna, dan kata yang kedua yaitu dzani. Dzani itu adalah isim isyarah yang menunjukkan dua mudzakkar, ya. Itu menjadi fa'ilun yaghna. Jadi lafadz dzani itu menjadi fa'il yang sudah mencukupkan. Artinya sudah mencukupkan kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Atau dengan kata lain, telah menempati kedudukannya khobar. Karena kalimat sempurna dalam jumlah ismiyah itu memerlukan mubtada' dan khobar. Nah, di sini yang menggantikan khobar adalah fa'ilun, yaitu lafadz dzani. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waqis wa kastifhaminin nahfyu waqad, ya, atau waqis wa kastifhaminin nafyu waqad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Ya, waqis, ya, dan kiaskanlah wa kastifhaminin nafyu. Ya, jadi tadi pada contoh asarin dzani itu didahului oleh hamzah istifham. Nah, itu nanti akan dijelaskan bahwa itu salah satu syarat supaya sarin dzani itu dapat di-i'rab sarin sebagai mubtada' dan dzani sebagai fa'il yang menempati kedudukan khobar. Istifham di sini itu boleh digantikan oleh nafyu. Ya, penafian. Ya, bahwa kalimat tersebut dapat di-i'rab dengan yang pertama mubtada' dan yang kedua fa'il yang menempati kedudukan khobar, juga
jika didahului oleh nafyu. Wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Dan terkadang ya diperbolehkan untuk mengucapkan seperti contoh faizun ulur rasyad. Nah, di sini apa maksudnya? Tadi dikatakan bahwa seharusnya faizun itu boleh di-i'rab mubtada dan ulu di sini boleh di-i'rab sebagai fa'il. Ya, fa'il dari lafadz faizun yang menggantikan kedudukan khobar. Tapi tadi disebutkan bahwa syaratnya kalau tidak didahului istifham, ya didahului oleh penafian. Namun dalam contoh ini tidak ada istifham dan tidak ada penafian. Nah, pada beberapa kondisi atau ada beberapa orang Arab, ya sebagian orang Arab yang mengucapkan hal tersebut. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk ketiga bait ini, yaitu Qismal Mubtada'i. Ya, Qismal Mubtada'i, yaitu dua jenis mubtada. Kemudian di sini ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan ketiga bait ini. Beliau mengatakan al-mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua macam. Ya, jadi 3 bait ini membahas kedua jenis mubtada ini. Al-awwalu, yang pertama, mubtada'un lahu khabarun. Jenis yang pertama adalah mubtada yang memiliki khabar. Ya, apa itu? Apa yang dimaksud dengan mubtada? Wa huwa ismun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun 'anil awamilil asliyati. Ya. Jadi yang dinamakan dengan mubtada yang memiliki khabar itu adalah wa huwa ismun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun 'anil awamilil asliyati. Yaitu isim marfu yang terletak pada awal jumlah. Ya, isim marfu yang terletak pada awal jumlah yang biasanya itu kosong atau tidak terdapat amil asliyah. Ya, tidak terkandung atau kosong dari al-awamilil asliyati. Kita lihat apa maksud dari al-awamilul asliyatu pada catatan kaki. Al-awamilu jam'u amilin. Ya, lafadz al-awamilu itu adalah jamak dari lafadz amilun. Wa qad dzakartu ta'rifahu wa anwa'ahu fi awwali babil mu'rabi wal mabniyyi. Dan sungguh saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, telah menyebutkan definisi ya dari amil dan juga macam-macam dari amil pada permulaan bab al-mu'rab dan mabni. Kemudian catatan kaki yang kedua, al-awamilul asliyatu yuqabiluhal awamilul asliyatu yuqabiluhal awamiluz zaidatu wa shibhuz zaidati. Al-awamilul asliyah itu berlawanan dengan al-awamiluz zaidah atau yang serupa dengan al-awamiluz zaidah. Wa sayati dzikruha insyaallahu qariban. Dan akan datang penjelasan mengenai hal ini ya insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian lanjutan dari definisinya, ya ismun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun 'anil awamilil asliyati, kemudian mahkumun 'alaihi bi amrin. Ya, lafadz mubtada itu nanti akan dihukumi dengan suatu perkara. Ya, akan dihukumi dengan suatu perkara. Contohnya apa? Nahwu
al-ilmu nafi'un. Ya, al-ilmu nafi'un. Contohnya adalah lafadz al-ilmu nafi'un. Ya, ilmu itu bermanfaat. Maka di sini lafadz ilmu, ya al-ilmu sebagai mubtada dihukumi dengan suatu perkara yaitu nafi'un. Maksudnya adalah sesuatu yang bermanfaat. Fal ilmu ismun jaa fi awwalil jumlati. Maka lafadz al-ilmu itu adalah isim yang datang pada permulaan jumlah atau permulaan kalimat. Lam yadkhul alaihi amilun lafdhiyun asliyun. Dan lafadz al-ilmu tersebut itu tidak ada amil lafdhi yang asli yang masuk kepada lafadz tersebut. Ya, dia di permulaan kalimat al-ilmu nafi'un. Ya, sebuah isim yang datang di awal kalimat yang tidak kemasukan amil lafdhi yang asli. Apa contoh amil lafdhi yang asli? Ka harfil jarril asliyi. Ya, seperti huruf jar yang asli. Awil fi'li, atau yang contoh amil yang lain adalah fi'il. Wa qad hukima alaihi bi amrin. Dan lafadz al-ilmu itu ya mahkumun alaihi bi amrin, dihukumi dengan suatu perkara. Apa hukumnya? Wa huwa nafi'un. Ya, hukum yang dijatuhkan kepada lafadz al-ilmu itu adalah nafi'un, ya bahwa ilmu itu bermanfaat. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwa setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Maka di sini ya lafadz kullu itu adalah mubtada. Ya, yang diidhofahkan atau yang disandarkan kepada nafsin. Ya, maka kullu nafsin di sini itu atau kullu itu adalah isim yang datang pada awal jumlah yang tidak kemasukan amil lafzi asli. Yang kemudian dihukumi dengan suatu perkara, yaitu dha'iqatu, ya, atau dha'iqatul mauti. Bahwa setiap yang berjiwa itu dihukumi apa? Pasti merasakan kematian. Atsani, kemudian yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabari. Jenis mubtada yang kedua itu adalah mubtada yang memiliki isim marfu' yang dapat ya menggantikan kedudukan khobar atau dapat mengisi kekosongan dari khobar. Wa huwa wasfun. Dan jenis mubtada yang kedua ini itu berupa wasf. Nah, kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan wasf di sini. Al-wasfu ma dalla ala ma'nan wa dhatin. Yang dinamakan dengan wasf itu adalah sesuatu yang menunjukkan akan makna dan zatnya. Au bima'nan adaqqa, ya, atau dengan makna yang terperinci, ya, atau lebih detail, ala ma'nan wa sahibihi. Ya. Jadi wasf itu adalah yang menunjukkan akan suatu makna dan yang menunjukkan akan pemilik makna tersebut. Ya, apa contoh dari wasf? Kasmil fa'ili wasmil maf'uli. Ya, contohnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Wa yulhaqu bil wasfi ma uwwila bihi. Ya, dan dapat diikutkan juga kepada wasf ini apa yang dapat ditakwil menjadi wasf.
min kulli jamidin tadammana ma'nahu. Ya, dapat ditakwil juga sebagai wasf, itu isim jamid yang mengandung maknanya. Ya, apa contohnya? Nahwu a'asadunir rajulani. Ya, a'asadunir rajulani. Ya. Singakah kedua laki-laki ini? Ya. Kenapa singa itu dapat menjadi wasf atau sifat? Karena singa itu mengandung suatu makna. Apa maknanya? Ai asyuja'un. Ya, apakah pemberani? Ya, karena singa itu mengandung makna pemberani. Jadi maksud dari a'asadunir rajulani, ya, singakah kedua laki-laki ini? Maksudnya, ya, apakah kedua laki-laki ini pemberani? Atau contoh dari wasaf yang lain atau yang dapat ditakwil menjadi wasaf itu adalah atamimiyunis syairani. Ya, atamimiyunis syairani. Apakah kedua penyair ini itu adalah tamimi? Ya. Apa maksudnya? Ai amansubun. Ya, apakah dinasabkan atau dinisbatkan kepada bani atau suku Tamim kedua penyair ini? Ya, maka lafadz asadun dan tamimiyun itu dapat ditakwil menjadi wasf. Ya, sehingga dapat menjadi mubtada yang dia itu memiliki isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Dalam hal ini adalah ar-rajulani dan asy-syairani. Kita kembali ke atas. Yaitu tadi, mubtada yang memiliki isim marfu yang dapat mengisi kekosongan khobar atau dapat menempati kedudukan khobar itu adalah wa huwa wasfun mustaghnin bimarfu'ihi fil ifadati wa itmamil jumlati. Yaitu mubtada yang berupa wasf yang dengan isim marfu yang bersamanya itu sudah cukup untuk memberikan faedah dan menyempurnakan jumlah. Ya, artinya tidak perlu khobar. Tapi dengan isim marfu tersebut, itu faedah dari kalimat tersebut sudah dapat dipahami. Dan juga jumlah tersebut sudah menjadi sempurna. Ya, biasanya kan kita dahulu mempelajari yang namanya jumlah ismiyah yang sempurna itu perlu mubtada dan khobar. Nah, di sini tidak ada khobar, tapi ada isim marfu yang dapat menggantikan khobar. Wa hadzal marfu'u qad yakunu fa'ilan. Dan isim marfu yang datang setelah wasaf tersebut itu terkadang berupa fa'il. Ya, terkadang berupa fa'il. Au naiba fa'ilin. Ya, atau dapat juga berupa naibul fa'il. Nahwu contohnya ma nafi'unil kadzibu. Ya, tidak bermanfaat kedustaan. Ya. Maka di sini fanafi'un mubtada'un. Maka lafadz nafi'un adalah mubtada'un dan dia berupa wasf. Ya, tadi contoh dari wasf adalah isim fa'il. Ya, jadi nafi'un itu adalah isim fa'il yang berupa mubtada. Ya, kedudukannya dalam kalimat menjadi mubtada. Wal kadzibu fa'ilun sadda masaddal khobari. Dan lafadz al-kadzibu, ya dibaca marfu, itu sebagai fa'il dari nafi'un. Ya, kita mengetahui isim fa'il itu dapat beramal seperti amalan fi'il. Ya, sehingga dia dapat memiliki fa'il. Karena itu al-kadzibu menjadi fa'il untuk lafadz nafi'un. Kemudian contoh yang lain, laisa mahbubun al-mughtabuna. Ya, laisa mahbubunil mughtabuna. Ya, tidak dicintai orang-orang yang ya suka memfitnah atau suka melakukan ghibah. Ya, tidak dicintai. Ya, maka laisa nafiyatun. Ya, di sini laisa adalah nafiyatun.
ya, yang membawa makna nafiyah. Kemudian mahbubun ismuha marfu'un. Dan mahbubun adalah isim laisa. Ya. Mahbubun adalah isim laisa. Marfu'un, ya, dan kita mengetahui isim laisa itu marfu'. Wa asluhu mubtada'un. Dan asal dari isim laisa itu adalah mubtada'. Kemudian al-mughtabuna di sini bukan sebagai khobar laisa, tetapi apa? Naibu fa'ilin sadda masaddal khobari. Al-mughtabuna di sini ya naibul fa'il yang menempati kedudukan khobar. Kita lihat lafadz mahbubun itu isim maf'ul. Ya, dia juga wasf. Dan kita mengetahui mahbubun atau isim maf'ul itu juga dapat beramal seperti amalan fi'il. Ya, yaitu fi'il yang majhul. Maka fi'il majhul itu memiliki naibul fa'il. Nah, di sini naibul fa'ilnya adalah al-mughtabuna. Demikian juga ya amaktubunil wajibu, ya apakah ya tugas itu sudah ditulis? Ya, apakah sudah ditulis tugas? Ya. Maka di sini maktubun itu juga dia isim maf'ul yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Sehingga dia bisa memiliki ya isim marfu' yang datang setelahnya di i'rab sebagai naibul fa'il yang dapat menempati kedudukan khobar. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan contohnya ada pada firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat Ibrahim ayat ke-46. Ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-46 ya bahwa ayah dari Ibrahim, ya ini menghikayatkan ucapan ayah Ibrahim kepada anaknya, ya berkata ayah dari Ibrahim, apakah engkau benci kepada sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Ya. Maka apa di sini yang menjadi syahid di sini? Yaitu araghibun anta. Ya, araghibun anta. Faraghibun mubtada'un. Maka lafadz raghibun itu adalah mubtada'. Wa anta fa'ilun sadda masaddal khobari. Ya, karena raghibun di sini adalah wasaf, ya isim fa'il yang dapat beramal seperti amalan fi'il, maka dia dapat memiliki fa'il yang dapat menggantikan kedudukan khobar. Dalam hal ini adalah lafadz anta. Wa hadzal mubtada'ul ladzi lahu marfu'un sadda masaddal khobari yushtaratu fihi thalathatu syurutin. Dan mubtada yang memiliki isim marfu' yang dapat menempati kedudukan khobar tadi, nah mubtada yang seperti ini itu disyaratkan baginya 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an ya'tamida ala nafyin aw istifhamin. Lafadz mubtada tersebut itu harus bersandar kepada penafian atau istifham. Ya, atau mudahnya mubtada yang memiliki tadi isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar itu harus didahului oleh penafian atau istifham. Kama fil amthilati. Ya, sebagaimana dalam contoh tadi. Ya, tadi contohnya misalkan manafi'unil kadhibu. Ya, manafi'unil kadhibu itu didahului oleh penafian. Kemudian contoh yang didahului oleh istifham amaktubunil wajibu. Yaitu didahului oleh hamzah istifham. Wa hadza ra'yul basriyina illal akhfasha.
yang mensyaratkan bahwa mubtada yang seperti ini itu didahului oleh penafian atau istifham, itu merupakan pendapat dari para ulama nahwu dari Basrah, ya, dari mazhab Basriyun, ya, kecuali Akhfash. Artinya Al-Akhfash itu tidak berpendapat demikian. Kemudian wa madhhabul kufiyina annahu la yushtaratu dzalika atau la yashtaritu dzalika. Ya, dan adapun madhab dari para ulama nahwu dari Kufah, ya, al-Kufiyun, itu mereka tidak mensyaratkan hal tersebut. Ya, tidak mensyaratkan bahwa harus didahului oleh penafian atau istifham. Ya. Wa yujizuhu Ibnu Malikin ala qillatin. Dan penulis dari Ibnu Malik dan penulis dari Alfiyah yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memperbolehkan hal tersebut walaupun jarang. Ya, tadi beliau mengisyaratkan dengan qad yajuzu, ada qad di situ. Ya, artinya boleh, akan tetapi ya jumlahnya jarang atau sedikit saja. Apa yang mendasari beliau, ya? Wa qad warada 'anil Arabi, ya, karena itu ya sampai atau diucapkan oleh orang Arab. Ka qauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya fa khairun nahnu 'indan nasi minkum, ya, bahwa kami itu lebih baik di sisi manusia daripada kalian. Idza ta'il muthawwibu qala ya la. Ya, karena ketika ada seorang yang meminta tolong, yang dia itu muthawwib, nanti akan dijelaskan apa itu muthawwib, berkata ya la. Ya, ini juga nanti akan ada penjelasannya. Kita lihat di catatan kaki. Al-muthawwibu minat tathwibi. Ya, dan lafadz al-muthawwib itu dari at-tathwib. Ya, thawwaba yuthawwibu tathwiban. Ya, kemudian muthawwibun muthawwabun. Nah, apa maksudnya? Wa asluhu an yaji ar-rajulu mustasrikhon. Ya, dan asal dari bait tersebut itu ada seorang laki-laki yang datang, ya, berteriak meminta tolong. Ya, berteriak meminta tolong. Fayaluhu bi thawbihi liyura wa yushtahara. Dan laki-laki tersebut itu dan laki-laki tersebut itu menampakkan bajunya, ya, sehingga dapat terlihat dan tersiar. Ya. Tsumma summiyat du'a'u tathwiban lidzalika. Maka orang yang memohon pertolongan atau meminta pertolongan dengan cara seperti ini, ya, dengan memperlihatkan bajunya supaya tampak, itu dinamakan dengan tathwib. Kemudian di akhir bait tadi itu ada kata-kata qala ya la. Ya, qala ya la. Ya, artinya apa? Ai ya la fulanin. Ya, ai ya la fulanin. Yaitu ada pembahasannya dalam uslub istighatsah. Ya, dalam uslub istighatsah. Ya, dalam uslub istighatsah itu setelah ya itu nanti ada dua macam lam. Ya, lam yang diberi harokat fathah seperti ini ya la fulanin. Kemudian nanti lam yang diberi harokat kasroh, ya, li. Ya, yang diberi harokat fathah itu adalah orang yang kita mintai tolong, yang dimintai tolong. Kemudian yang diberikan harokat jar itu adalah yang ditolong, ya, yang dimintai untuk ditolong. Ya, nanti ada mustaghath bihi, itu lamnya fathah, ya la fulanin. Nanti ada mustaghath lahu, yang diberi harokat kasroh. Ya, ini pembahasannya nanti ada pada istighatsah.
Kemudian wa huwa maqulul qauli. Dan lafadz ya la itu adalah ya isi dari perkataan atau maf'ulun bihi dari fi'il qala. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Fa khairun, maka lafadz khairun pada bait ini mubtada'un, itu mubtada'. Wa nahnu fa'ilun sadda masaddal khabari. Dan nahnu itu adalah fa'il yang menempati kedudukan khabar. Kemudian walam yasbiqil wasfu khairun atau walam yusbaqil wasfu khairun binafyin walastifhamin. Ya, walam yusbaqil wasfu khairun binafyin walastifhamin. Dan wasaf di sini yaitu khairun, yaitu tidak didahului oleh penafian atau istifham. Ya, maka di sini karena ada ucapan dari orang Arab seperti ini, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala juga menganggap bolehnya hal ini. Atsani, kemudian syarat yang kedua, an yakuna marfu'ul wasfi isman dhahiran au dhamiran munfasilan. Ya, an yakuna marfu'ul wasfi isman dhahiran au dhamiran munfasilan. Dan yang menjadi marfu'nya wasaf atau isim marfu' yang datang setelah wasaf tersebut itu harus berupa isim dhahir. Ya, isim dhahir. Ya, tadi contohnya maktubunil wajibu. Ya, isim dhahir al-wajibu. Au dhamiran munfasilan. Atau boleh dhamir, tapi dhamirnya dhamir munfasil. Ya, contohnya apa ini? Khairun nahnu. Kita mengetahui bahwa nahnu merupakan dhamir munfasil. Ya, kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah diberikan tadi. Fa in kana dhamiran mustatiron lam yasudda masaddal khabari. Kalau dhamirnya itu adalah dhamir mustatir, maka itu tidak dapat menggantikan kedudukan khabar. Ya. Ala ra'yil aktsarina. Jadi jika dhamirnya itu dhamir mustatir, itu tidak dapat menempati kedudukan khabar menurut mayoritas ulama nahwu, menurut pendapat mayoritas ulama nahwu. Contohnya apa? Nahwu aqaimun khalidun am qa'idun. Ya. Apakah Khalid itu berdiri atau duduk? Ya. Faqa'idun khabarun limubtada'in mahdhufin. Maka lafadz qa'idun itu adalah khabar untuk mubtada' yang dihapus. Apa yang dihapus? Ai huwa qa'idun. Ya. Huwa itu kembalinya kepada Khalid. Ya, jadi ada yang dihapus yaitu huwa. Ya. Maka karena di sini itu dhamirnya tersembunyi, ya dihapus, maka tidak dapat di-i'rab dengan i'rab yang tadi. Artinya kita melihat wasaf dari qa'idun ini tidak memiliki fa'il, ya karena di sini dhamirnya itu dhamir yang mustatir. Berbeda dengan qa'imun khalidun. Ya. Kalau di sini qa'imun ya boleh di-i'rab sebagai mubtada karena khalidun di sini dapat menjadi fa'ilnya. Ya kan, tapi wa ajaza ba'duhum ya. Wa ajaza ba'duhum atfaha ala qa'imin. Ya kan, tetapi sebagian dari ulama nahwu itu ada yang memperbolehkan qa'idun ini itu diatofkan kepada qa'imun. Ya. Diatofkan. Maka fahiya mubtada'un mithluha, maka dia menjadi mubtada' sebagaimana qa'imun. Wa fiha dhamirun mustatirun huwal fa'ilu. Maka kalau qa'idun itu di-i'rab sebagai atof, artinya menjadi mubtada',
maka dia mengandung dhamir mustatir yang menjadi fa'ilnya. Sadda masattal khobari, dan dhamir mustatir tersebut itu menempati kedudukan khobar. Wa hadza wajihun. Ya, dan ini penjelasan ini itu sudah jelas. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga dari sebuah mubtada yang boleh memiliki isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yatimmal kalamu bihadzal marfu'i. Ya, dengan isim marfu tersebut, maka kalam atau kalimat menjadi sempurna. Ya, ini syarat yang ketiga. Fa in lam yatimma bihi al-kalamu lam yajuz, ya. Fa in lam yatimma bihil kalamu lam yajuz. Jika dengan isim marfu tersebut itu kalam menjadi tidak sempurna atau tidak sempurna kalam, maka tidak boleh ya mubtada atau isim tersebut di i'rab sebagai mubtada. Ya. Contohnya apa? Nahwu aqaimun walidahu Muhammadun. Ya, aqaimun walidahu Muhammadun. Ya. Apakah ya berdiri ya kedua orang tuanya Muhammad. Fala yajuzu an yakuna qaimun mubtada'an. Maka tidak boleh lafadz qaimun tersebut di i'rab sebagai mubtada'. Li'annahu la yustaghna bimarfu'ihi walidahu. Karena makna dari kalimat ini itu tidak sempurna, ya, tidak cukup sempurnanya dengan tambahan isim marfu'nya yaitu walidahu. Ya, kenapa? Di situ ada dhamir hu. Ya, hu itu masih belum jelas. Ya, li'annad dhamira yahtaju ila mufassirin yasbiquhu. Ya, dhamir hak tersebut itu memerlukan kepada sesuatu yang menafsirkan hak tersebut yang datang setelahnya. Ya. Apa itu? Yaitu lafadz Muhammadun. Bal Muhammadun mubtada'un muakhkharun. Ya, bahkan lafadz Muhammad itu adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa qaimun khabarun muqaddamun. Dan lafadz qaimun itu adalah khabar yang didahulukan. Wa walidahu fa'ilun liqaimin. Ya, maka walidahu itu menjadi fa'il bagi qaimun. Ya, atau wa walidahu fa'ilun liqaimun. Ya, maka lafadz walidahu itu menjadi fa'il untuk lafadz qaimun. Fa huwa fa'ilun lil wasfil waqi'i khabaran la lil mubtada'i. Dan walidahu itu menjadi fa'il untuk wasf. Wasfnya apa? Qaimun. Akan tetapi qaimun itu menjadi khobar, bukan mubtada'. Ya, karena itu dalam hal ini lafadz qaimun itu tidak boleh di-i'rab sebagai mubtada'. Ya, harus khobar. Karena dengan marfu'nya tadi yaitu walidahu masih belum sempurna. Masih ada dhamir hak yang perlu dijelaskan. Kemudian wa'lam annahu laisal muradu biqaulina sadda masaddal khabari anna lahu khabaron mahdzufan. Dan ketahuilah, ya, bukan maksudnya dengan ucapan kami sadda masaddal khabari bahwa ada khabar yang dihapus. Balil muradu annal marfu'a aghna 'anil khabari. Tapi maksudnya bahwa isim marfu yang datang setelah wasf tersebut atau datang setelah marfu atau datang setelah mubtada' tersebut itu sudah cukup untuk menggantikan khobar. Ya, bukan berarti ada khobar yang dihapus, tapi dia cukup untuk menggantikan khobar. Mengapa? Li syiddati syibahil wasfi bil fi'li. Ya, karena kuatnya kemiripan wasf dengan fi'il. Ya, jadi saking miripnya wasf tersebut dengan fi'il, ya dia dapat beramal seperti amalan fi'il, maka isim marfu yang datang setelahnya itu sudah mencukupi. Kemudian kita lanjutkan,
Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar ila akhirih. Ya, jadi ucapan Ibnu Malik mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar dan seterusnya, ai inna Zaidun mubtada'un. Bahwa lafaz Zaidun itu adalah mubtada'. Ya, tadi pada kalimat Zaidun 'adhirun man ya'tadzar. Ya. Wa 'adhirun khabarun lahu, dan 'adhirun adalah khabar bagi mubtada' tadi. Fi qaulika, pada ucapanmu, Zaidun 'adhirun man ya'tadzar. Ya, pada kalimat Zaidun 'adhirun man ya'tadzar. Wa fi qaulika, dan pada ucapanmu, asarin dzani, ya, apakah yang pergi adalah dua orang ini? Al-awwalu mubtada'un. Kata yang pertama yaitu sarin itu adalah mubtada'. Ya, dan dia wasaf karena dia isim fa'il dari sara yasri. Wa tsani, dan yang kedua yaitu isim isyarah dzani itu adalah fa'il, ya. Wa tsani fa'ilun aghna 'anil khabari. Dan dzani itu fa'il yang, ya, mencukupkan kalimat tersebut dari khobar. Artinya dia dapat cukup untuk menggantikan khobar. Kemudian waqis 'ala hadzainil mubtada'ainil madhkuraini, ya, waqis 'ala hadzainil mubtada'ainil madhkuraini ma syabahahuma. Ya, dan kiaskanlah kepada dua mubtada' yang disebutkan ini, itu apa-apa yang serupa dengannya. Ya. Kemudian waqala thumma dzakara annan nafya mithlul istifhami fi dzalika. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa penafian itu serupa dengan istifham dalam hal tersebut. Ya. Wa qala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan innahu yajuzus isti'malu hadzal wasfi. Ya. Ya, bahwa yajuzus isti'malu hadzal wasfi, boleh ya digunakan wasf ini. Ya, artinya boleh di-i'rab sebagai mubtada'. Walau lam yasbaqhu nafyun wala istifhamun. Walaupun wasf tersebut itu tidak didahului oleh penafian atau istifham. Ya. Wa hadza fihi isyaratun ila ra'yil kufiyyin. Ya, dan dalam penjelasan ini itu terdapat isyarat bahwa beliau condong kepada pendapat ulama Kufah, ya, atau ulama nahwu dari Kufah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang ke-116 dari Alfiyah beliau, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan wathani mubtadan wadal wasfu khabar in fi siwal ifradi tibaqan istaqor. Ya. Jadi pada keadaan yang pertama itu kata yang pertama itu wasf itu di-i'rab sebagai mubtada', kemudian isim yang kedua itu di-i'rab sebagai marfu' yang dapat menggantikan kedudukan khabar. Nah, di sini ada kondisi lain, yaitu wathani mubtadan. Kata yang kedua itu di-i'rab sebagai mubtada'. Wadzal wasfi khabar, ya, dan wasfnya itu justru di-i'rab sebagai khabar. Kapan itu? In fi siwal ifradi tibaqan istaqor. Ya. Artinya pada keadaan ya di mana dua lafaz tersebut, artinya wasf dan isim marfu yang datang setelahnya, itu tibaqan, ya, dia itu sama. Sama dari sisi apa? Dari sisi bilangannya. Ya, sama dari sisi bilangan, namun siwal ifrad. Ya, kecuali mufrad.
Artinya apa? Misalnya jika kata yang pertama itu mutsanna, kemudian kata kedua juga mutsanna. Atau kata yang pertama itu jamak, kemudian kata yang kedua juga jamak. Nah, pada kondisi seperti itu, maka kata yang kedua itu di-i'rab sebagai mubtada, kemudian kata yang pertama yaitu wasf, itu di-i'rab sebagai khobar. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait ini, yaitu ahwalul wasfi ma'a marfu'ihi, yaitu keadaan wasf bersama dengan isim marfu'nya. Kemudian beliau menjelaskan lil wasfi ma'a, ya di sini tertulis furu'ihi, ya furu'ihi, tapi kalau di PDF yang lama itu lil wasfi ma'a marfu'ihi, dan sepertinya yang tepat ma'a marfu'ihi karena judulnya saja ahwalul wasfi ma'a marfu'ihi, maka lil wasfi ma'a marfu'ihi thalathu halatin. Ya, bagi wasf bersama dengan isim marfu' yang datang setelahnya itu ada 3 keadaan. Al-ula, yang pertama, ya di sini sebagai muannats al-ula karena al-halatul ula, ya. Al-ula yang pertama, an yatatabaqa fil ifradi. Bahwa baik wasf dan isim marfu yang datang setelahnya itu sama-sama mufrad, ya, atau sepakat dalam mufrad atau ya sama-sama mufrad dari segi bilangannya tadi. Contohnya apa? Nahwu ahadirunid dhaifu, ya, apakah hadir tamu tersebut? Maka perhatikan lafadz hadirun itu mufrad dan ad-dhaifu itu juga mufrad. Kemudian ma mahzumunil haqqu, ya, tidak akan dikalahkan kebenaran. Maka perhatikan lafadz mahzumun sebagai wasf itu mufrad dan al-haqqu sebagai isim marfu yang datang setelahnya juga mufrad. Nah, kalau sama-sama mufrad ini bagaimana? Fayajuzul wajhani. Maka diperbolehkan 2 sisi atau 2 cara untuk meng-i'rab kalimat ini. Al-awwalu, ya, wajah yang pertama atau cara meng-i'rab yang pertama, an yakunal wasfu mubtada'an. Ya, wasfnya itu di-i'rab sebagai mubtada. Jadi hadirun itu mubtada, mahzumun itu juga mubtada. Wa ma ba'dahu fa'ilan au naiba fa'ilin sadda masaddal khabari. Dan isim marfu yang datang setelahnya itu di-i'rab sebagai fa'il atau naibul fa'il yang dapat menempati kedudukan khabar. Maka contohnya pada ahadirunid dhaifu, ad-dhaifu itu di-i'rab sebagai fa'il. Sedangkan pada ma mahzumunil haqqu, al-haqqu itu di-i'rab sebagai naibul fa'il. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Yu'rabu fa'ilan idza kana al-wasfu isma fa'ilin. Ya. Di-i'rab sebagai fa'il jika wasfnya itu adalah isim fa'il. Maka tadi contohnya ahadirunid dhaifu, karena hadirun itu isim fa'il, maka ad-dhaifu di-i'rab sebagai fa'il. Wa naiba fa'ilin idza kana al-wasfu isma maf'ulin. Dan isim marfu' tersebut di-i'rab sebagai naibul fa'il jika wasfnya itu adalah isim maf'ul. Contohnya apa? Ma mahzumunil haqqu. Ya, mahzum di sini isim maf'ul, maka al-haqqu di-i'rab sebagai naibul fa'il. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh tadi. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian ats-tsani, ya, wajah yang kedua atau cara meng-i'rab yang kedua, an yakunal wasfu khabaron muqaddaman wa ma ba'dahu mubtada'an muakhkharan. Bahwa kata yang pertama atau wasf
itu di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Ya, contohnya tadi ya ahadirunid dhaifu, hadirun itu di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Wa ma ba'dahu mubtada'an muakhkharan. Dan yang datang setelahnya yaitu ad-dhaifu itu di-i'rab sebagai mubtada' muakhkhar. Ya. Wa mahallu jawazil wajhaini, ya, dan kapan diperbolehkannya dua cara mengi'rab ini, dan tempat diperbolehkannya dua cara mengi'rab ini, idza lam yamna' min ahadihima mani'un. Ya. Ketika tidak ada penghalang yang menghalangi ya kedua i'rab ini. Ya, artinya kalau ada penghalang maka hanya boleh salah satu dari i'rab tersebut. Fa in wujida mani'un ta'ayyanal wajhul akharu. Maka jika terdapat adanya mani', terdapat adanya penghalang, maka menjadi jelas bahwa i'rabnya itu pasti cara mengi'rab yang lain. Ya, artinya hanya salah satu saja dari dua cara mengi'rab ini. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dalam surat Maryam ayat ke-46 tadi yang sudah kita baca. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-46 yang menghikayatkan ucapan dari ayah Ibrahim, ya, mengatakan kepada Ibrahim, apakah engkau benci? Ya, roghiba'an itu membenci. Apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Ya. Maka di sini fa anta fa'ilun sadda masaddal khabari kama taqaddama. Maka lafadz anta di sini itu harus di-i'rab sebagai fa'il yang dapat menempati kedudukan khabar sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wala yu'rabu ar-raghibun khabaron muqaddaman. Dan raghibun di sini itu tidak dapat di-i'rab sebagai khabar muqaddam. Wa anta mubtada'an muakhkharon, dan anta di sini juga tidak boleh di-i'rab sebagai mubtada' yang muakhkhar. Artinya untuk ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahimu itu hanya ada satu kemungkinan i'rab, yaitu i'rab di mana raghibun itu adalah mubtada' dan anta itu adalah fa'il yang menempati kedudukan khabar. Tidak boleh di-i'rab sebagai raghibun khabar muqaddam dan anta sebagai mubtada' muakhkhar. Mengapa? Ya, ada dua sebab. Li amroini, karena adanya dua sebab ini. Al-awwalu, ya perkara yang pertama, anna fihi taqdiman wa ta'khiran. Ya. Karena kalau khabar muqaddam kemudian mubtada' muakhkhar, di situ nanti akan ada taqdim dan ta'khir. Ya. Artinya ada takdir di situ. Karena apa? Hukum asalnya jumlah ismiyah itu mubtada' di awal. Kemudian khobar di akhir. Kalau di i'rab raghibun itu khobar, maka ada takdim dan ta'khir. Ya. Wal i'rabul awwalu laisa fihi taqdimun wala ta'khirun. Sedangkan cara mengi'rab yang pertama, ya, yang tadi an yakunal wasfu mubtada'an, itu tidak ada takdim dan tidak ada ta'khir. Artinya mengikuti hukum asal bahwa kalimat atau jumlah ismiyah didahului oleh mubtada'. Ya, dan di sini hukum asal yang tidak perlu adanya takdir. Itu yang pertama. Atsani, kemudian yang kedua, yalzamu alaihil faslu bainal amili wal ma'muli. Ya. Karena di sini kalau misalnya
di sini itu kita i'rab raghibun sebagai mubtada. Nah, di sini raghibun itu memiliki ma'mul. Ya. Maka antara ma'mulnya apa? Yaitu an alihati. Ya. Maka kalau misalnya kita i'rab seperti itu, maka kita melihat adanya fasl. Ya, adanya sesuatu yang memperantarai antara amil dan ma'mulnya. Ya. Bagaimana penjelasannya? Wa dzalika li anna an alihati muta'alliqun bil khabari. Karena tadi an alihati itu muta'alliq dengan khobar yaitu ar-raghibun. Ya, atau maaf jika tadi ar-raghibun anta, kalau raghibun itu di-i'rab sebagai khobar, ya, kemudian raghibun di-i'rab sebagai khobar dan anta di-i'rab sebagai mubtada yang muakhkhar, maka membawa konsekuensi bahwa antara raghibun yaitu khobar dan ma'mulnya yaitu an alihati itu ada sesuatu. Yaitu tadi lafadz raghibun itu menjadi amilnya, kemudian an alihati itu menjadi ma'mulnya. Ya, maka raghibun itu adalah amilnya, kemudian ma'mulnya itu adalah alihati, fahuwa ma'mulun lahu, dan an alihati itu ma'mul bagi ar-raghibun. Maka apa konsekuensinya? Wa qad fasala bainahuma bi ajnabiyyin. Maka antara amil dan ma'mul itu ada perantaraan sesuatu yang asing. Ya. Wa huwal mubtada'u anta, yaitu mubtada anta. Ya, jadi kalau di i'rab tadi raghibun khobar dan mubtada'nya anta, maka antara amil dan ma'mul itu ada sesuatu yang asing. Ya, yaitu mubtada anta ini. Wa innama kana ajnabiyyan, dan ini sesungguhnya ya anta ini hanya menjadi sesuatu yang asing antara amil dan ma'mulnya. Ya. Li'annal khabara laisa amilan fil mubtada'i. Karena khobar itu tidak dapat menjadi amil untuk mubtada. Sehingga raghibun tidak dapat menjadi amil untuk anta. Bi khilafi kauni anta fa'ilan. Ya, berbeda jika anta itu di-i'rab sebagai fa'il. Fa innahu maf'ulun ar-raghibun. Maaf, fa innahu ma'mulu ar-raghibun. Ya, dan anta ini adalah ma'mul bagi ar-raghibun. Ya, fa innahu ma'mulu ar-raghibun, karena raghibun di sini adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il menjadi amilnya, dan ma'mulnya adalah anta. Ya. Falam yufsal bi ajnabiyyin. Ya, maka tidak diperantarai oleh sesuatu yang asing antara amil dan ma'mul. Ya, berarti tadi ya fusila baina wa qad fusila bainahuma bi ajnabiyyin. Nah, di sini falam yufsal bi ajnabiyyin. Maka tidak diperantarai oleh sesuatu yang asing. Wa innama fusila bi ma'mulihi. Ya. Akan tetapi diperantarai oleh ma'mulnya. Ya, ini menjadi alasan mengapa tadi pada contoh ayat tadi itu tidak dapat di-i'rab sebagai khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Karena ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalanginya dua perkara tadi. Al-halatu tsaniyatu, ya keadaan yang kedua untuk wasaf bersama dengan isim marfu'nya. An yatatabaqa tathniyatan au jam'an. Ya, bahwa kedua kata tersebut itu sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Jadi sama-sama sepakat ya, atau sama-sama dua kata tersebut wasaf dan juga isim marfu'nya itu sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Contohnya apa? Nahwu afaizanil muhammadani. Ya, apakah dua Muhammad tersebut itu lulus atau sukses? Ya. Maka perhatikan faizani itu sebagai wasaf itu mutsanna. Kemudian al-muhammadani itu juga mutsanna.
Atau afaizunal Muhammaduna, ya, apakah para Muhammad tersebut itu lulus? Maka lafadz faizuna sebagai wasaf itu jamak, dan al-Muhammaduna sebagai isim marfu yang datang setelahnya juga jamak. Maka ini maksudnya, sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Maka apa? Wa yata'ayyanu an yakunal wasfu khabaron muqaddaman. Maka kalau kondisinya seperti ini menjadi jelas ya bahwa wasafnya itu di-i'rab sebagai khabar muqaddam. Ya. Wa ma ba'dahu mubtada'an muakhkharan, dan yang datang setelahnya itu di-i'rab sebagai mubtada' muakhkhar. Maka faizani dan faizuna itu di-i'rab sebagai khabar muqaddam, dan al-Muhammadani dan al-Muhammaduna itu di-i'rab sebagai mubtada' muakhkhar. Nah, inilah yang dimaksud dalam bait ini, ya watsani mubtadan wadal wasfi khabar. Wala yajuzu i'rabul wasfi mubtada'an. Dan wasf di sini tidak boleh di-i'rab sebagai mubtada'. Mengapa? Li'annahu bimanzilatil fi'li. Karena wasaf di sini itu menempati kedudukan fi'il. Ya. Wal fi'lu yatajarradu min alamatit tathniyati wal jam'i ala afsahil lughataini. Dan yang namanya fi'il, ya, fi'il yang memiliki fa'il berupa isim dzahir, ya, walaupun isim dzahirnya itu mufrad atau mutsanna atau jamak, itu dia terbebas dari tanda mutsanna dan jamak. Ya. Jadi misalnya dhahaba Muhammadun. Kemudian dhahabal Muhammadani. Kemudian dhahabal Muhammaduna. Maka dhahaba tidak berubah. Ya, dia kosong dari tanda mutsanna dan juga kosong dari tanda jamak. Ala afsahil lughataini. Ya, menurut yang paling fasih dari dua dialek. Ya, karena kita mengetahui bahwa ada dialek yang lain yang memberikan tanda tasniyah dan jamak kepada fi'il, yaitu pada dialek akalunil baroghithu. Ya, akalunil baroghithu. Maka di sini akala di sini diberikan wawu jamaah. Ya, ini akan ada penjelasannya pada, yaitu itu pembahasannya pada bab fi'il. Ya. Tetapi yang lebih fasih itu fi'il tidak mengandung tanda mutsanna atau jamak. Ya, kama sayati insyaallahu fi babil fa'ili. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah pada bab fa'il. Ya, wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh untuk keadaan yang kedua ini itu ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa mukhrijiyahum, ya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kita lihat catatan kaki untuk hadis ini, ya. Hadza juz'un min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, fi bada'il wahyi. Ya, hadis mengenai permulaan wahyu. Ya, ini hadis yang panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut itu terdapat penggalan. Faqala Waraqatu banu Naufalin. Ya, maka berkata Waraqah bin Naufal. Ya, beliau mengatakan laitani akunu hayyan ya idh yukhrijuka qaumuka. Ya, Waraqah bin Naufal beliau mengatakan ya
beliau mengatakan ya laitani aku nuhayyan idh yukhrijuka qaumuka. Ya, beliau mengatakan ya andaikan aku ya sekiranya masih ya hidup dan muda ya ketika engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awa mukhrijiyahum, ya, apakah mereka yaitu kaumku itu akan mengusirku? Qala na'am. Ya maka Waraqah bin Naufal beliau mengatakan, iya, ya bahwa kaummu akan mengusirmu. Al-haditha, ya ini penggalan dari hadis muttafaqun alaihi. Yang hadis ini itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari perawi yang sama. Wa mukhrijiyah, dan i'rab dari mukhrijiyah tadi asluhu mukhrijuna. Ya, asal dari mukhrijiyah itu adalah mukhrijuna. Jam'u mukhrijin. Ya, jamak mudzakkar salim bagi mukhrijun. Minal ikhraji. Ya, dari kata ikhraj, mengusir. Ya, akhraja yukhriju ikhrajan. Falamma udhifa ila ya'il mutakallimi hudhifatin nunu lil idhofati. Maka ketika mukhrijuna itu diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka nun itu dihapus. Ya, kita mengetahui karena idhofah. Kita mengetahui karena kalau idhofah itu kalau isim biasa itu tanwinnya dihilangkan, kalau untuk jamak mudzakkar salim itu nun yang dihilangkan. Fajtama'at wawu sakinatin wa ya'un. Maka akan bertemu wawu sakinah yaitu wawu yang ada pada mukhrijuna dan ya yaitu ya mutakallim. Fa'ubadilatil wawu ya'an. Ya maka wawu yang ada pada mukhrijuna itu diganti dengan ya. Wa udghimat fil ya'i. Dan ya tadi itu dileburkan, diidghamkan kepada ya mutakallim. Wa ubadilatid dhammatul lati qablal wawi kasratan. Dan dhammah ya yang ada pada mukhrijuna, ya jimnya itu kita lihat itu dhammah, ya jim yang ada ditulis sebelum wawu itu harokatnya dhammah, itu diganti dengan kasroh, ya takmilan, ya kasrotan takmilan litakhfifi, digantikan dengan kasroh untuk menyempurnakan, ya ringan, untuk meringankan, karena kalau dibaca mukhrijuyya itu berat. Maka diganti jimnya menjadi kasroh. Wa huwa khobarun muqaddamun. Dan lafadz mukhrijiyah itu adalah khobar yang didahulukan. Ya karena kita lihat ini jamak. Ya. Mukhrijiyah itu jamak. Wa hum mubtada'un muakhkharun. Dan hum itu juga jamak. Itu di-i'rab sebagai mubtada' muakhkhar. Kemudian keadaan yang ketiga atau terakhir, al-halatu tsalitsatu an yakunal wasfu mufradan wa ma ba'dahu mutsannan aw jam'an. Yaitu wasfnya itu mufrad. Kemudian isim marfu yang datang setelahnya itu mutsanna atau jamak. Ya, an yakunal wasfu mufradan wa ma ba'dahu mutsannan aw jam'an. Contohnya apa? Nahwu ajalisunil qadiyani. Ya, ajalisunil qadiyani. Apakah dua orang hakim tersebut duduk? Maka jalisun di sini sebagai wasaf itu mufrad. Dan al-qadiyani sebagai isim marfu yang datang setelahnya itu mutsanna. Kemudian contoh berikutnya ajalisunil qudatu. Ya. Apakah para hakim tersebut duduk? Maka jalisun di sini sebagai wasaf mufrad dan al-qudatu itu sebagai isim marfu yang datang setelahnya jamak.
Nah, ini contoh dari keadaan ketiga ini. Fayata'ayyanu an yakunal wasfu mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilan saddamasattal khobari. Maka menjadi jelas bahwa wasafnya di sini yaitu jalisun di-i'rab sebagai mubtada'. Wa ma ba'dahu fa'ilan saddamasattal khobari. Dan kata yang datang setelahnya yaitu al-qadiyani dan al-qudatu itu di-i'rab sebagai fa'il yang menempati kedudukan khobar. Wala yu'rabu khobaron muqaddaman. Ya. Dan di sini jalisun tidak di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Mengapa? Li faqdi syartil mubtada'i wal khobari. Karena tidak adanya atau hilangnya syarat bagi mubtada' dan khobar. Apa syaratnya? Wa huwa tatabuqu fit tathniyati wal jam'i. Yaitu sepakat atau samanya mubtada' dan khobar dalam tathniyah dan jamak. Ya, kita mengetahui syarat mubtada' dan khobar itu harus sama-sama mufrad atau sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Nah, di sini tidak terpenuhi syarat tersebut. Wa hadza ma'na qawlihi, ya, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, watsani mubtadan ila akhirih. Ya, watsani mubtadan sampai selesai. Ai watsani wa huwa ma ba'dal wasfi mubtadaun. Yaitu kata yang kedua, yaitu kata yang datang setelah wasf itu di-i'rab sebagai mubtada'. Wal wasfu khobarun anhu muqaddamun alaihi. Dan wasf itu di-i'rab sebagai khobar dan didahulukan dari mubtada'. Ya. Kapan itu? Intatabaqa fi ghairil ifradi. Ya, ketika baik wasf dan isim marfu tersebut itu sama-sama sepakat dalam jumlah bilangan, namun kecuali mufrad. Apa itu yang kecuali mufrad? Wa huwa tathniyatu wal jam'u. Yaitu ketika sama-sama mutsanna atau sama-sama jamak. Wa mafhumuhu, ya, dan mafhum atau yang dapat dipahami dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ini, annahuma intatabaqa fil ifradi, ya, bahwa kalau wasf dan isim yang datang setelahnya itu sama-sama mufrad, au lam yatatabaqa, ya, atau wasf dan isim yang datang setelahnya itu tidak sama dari sisi bilangan, lam yata'ayyan hadzal i'rabu. Maka tidak dapat dipastikan dengan i'rab ini, yaitu i'rab bahwa wasfnya itu khobar, kemudian yang datang setelahnya di-i'rab sebagai mubtada'. Wa qawluhu mubtadan bi ibdalil hamzati alifan. Ya, kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mubtadan kan asalnya mubtadaun, ya. Itu diganti hamzahnya itu menjadi alif, menjadi mubtadan, ya. Kemudian tsumma hadzfiha, ya, kemudian dihapusnya, ya, dihapusnya alif tersebut. Ya, mengapa dihapus? Ya, bi ibdalil hamzati wa qawluhu mubtadan bi ibdalil hamzati alifan tsumma hadzfiha liltiqa'i sakinaini. Ya, di sini mubtadan itu hamzah digantikan oleh alif kemudian dihapus karena adanya pertemuan dua sukun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.